Peringatan! Animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Halo, kenalin. Nama gue Jeremy. Nggak pakai teti ya. Gue mahasiswa tingkat akhir yang lagi stres sampai hampir gila gara-gara skripsi. Kali ini gue punya cerita tapi bukan soal diri gue, melainkan tentang adik gue. Namanya Johan. Adik gue satu-satunya. Kalau boleh jujur, gue sedih banget sebenarnya. Karena adik gue ini tuh introvert abis. Dia nggak pernah terbuka sama keluarga soal dirinya. Ya mau gimana lagi, ngomong aja jarang. Mungkin yang dia bayangin kalau introvert tuh cool abis, kayak karakter anime gitu. Padahal mah cupu banget. Tapi meskipun Johan anaknya introvert, dia tuh anak yang pinter dan penurut. Nurut banget sama nyokap gue. Kalau bokap, ya jangan ditanya deh. Gue sama Johan tuh udah gak punya sosok bokap dari kecil. So, kita ini anak yatim. BTW, Johan baru aja lulus SMP dan sekarang udah keterima di SMA favorit. Gue gak heran sih dia keterima di sana, karena emang dia pinter banget cuy. Saking pinternya mungkin dia bisa tuh ngerjain skripsi gue. Hahaha, canda-canda. Ya pokoknya dia pinter lah ya, top banget di bidang akademik. Bahkan nyokap gue denger Johan keterima di SMA favorit, ya seneng banget sambil berharap semoga dengan dia sekolah di sana kemampuan sosialnya bertambah. Ya seenggaknya bisa lah ya dapat 1 atau 2 temen deket, biar gak sedokiran mulu dia. Selama Johan sekolah, gue sama sekali gak pernah tahu tentang temen-temennya. Jangankan tahu, dengar soal temen-temennya aja gak pernah. Sampai gue heran sendiri, nih anak gak ngerasa kesepian apa ya? Yang ngeselin tuh dia selalu pulang tepat waktu. Bukannya apa sih? Masa iya gak nongkrong dulu? Padahal umur segitu tuh lagi seru-serunya main sama temen. Nah kalau weekend, kegiatan adik gue kalau gak pergi sama keluarga ya ngewibu di kamar sampai gila. Sebagai kakak yang peduli, kadang gue coba ngajakin adik gue main sama teman-teman gue. Ya hitung-hitung usaha dikit lah ya, siapa tahu dia bisa berbaur. Tapi nyatanya usaha gue sia-sia. Kata Johan main keluar rumah tuh gak penting dan ngebosenin. Katanya seruan nonton anime di rumah. Bahkan gue tipis-tipis kasih tahu dia tentang gimana jadi orang yang menarik di hati lawan jenis. Bahkan sampai pengalaman kissing-kissing pribadi gue ceritain ke dia. Dengan harapan dia bisa terpicu gitu, bisa cari teman atau pacar. Tapi ya lagi-lagi respon dia biasa aja. Berhubung gue sibuk kuliah, gue gak bisa tuh merhatiin perkembangan sosial adik gue seutuhnya. Gue cuma bisa berharap suatu saat adik gue bisa berubah. Singkat cerita, adik gue udah mulai masuk sekolah. Awalnya, ya Johan sekolah kayak biasanya aja. Berangkat pagi, pulang jam 2 siang. Ya sama lah ya, kayak dia waktu SMP, gak ada bedanya. Sama-sama repetitif dan anyep hidupnya. Sampai baru beberapa minggu sekolah, tiba-tiba ini anak izin pulang telat. Katanya mau main sama temennya sih. Gue ngebatin kan ya, tumben nih anak, gue lagi gak mimpi kan ya. Akhirnya adik gue bisa bersosialisasi dan punya teman baru. Sebagai kakak, gue ikut seneng sekaligus kepo. Kok bisa sih dia punya teman baru? Penasaran banget, gimana ceritanya? Akhirnya gue nungguin nih adik gue pulang. Niatnya mau gue tanyain soal temennya. Tapi ternyata setelah dia pulang, ya nggak ada cerita apa-apa. Dia langsung ke kamar tanpa curhat ataupun basa-basi ke gue. Ya gue sih nggak mau ambil pusing. Gue singkirin dulu nih rasa penasaran gue. Tanpa disadari, makin kesini adik gue selalu pulang telat. Dan izinnya selalu main sama teman-temannya itu. Kalau boleh jujur, gue nggak pernah mikir adik gue yang aneh-aneh. Soalnya emang temennya ini cowok. Jadi ya mungkin mereka paling nongkrong-nongkrong atau apa gitu. Siapa tahu adik gue baru nemu serunya nongkrong. Sampai suatu hari adik gue ngajak temennya ke rumah. Kebetulan karena gue lagi skripsian, ya gue full di rumah. Si Johan tiba-tiba ngenalin temennya, namanya Daniel. Awalnya biasa aja sih, cuma kok aneh nih mereka kalau dilihat gerak-geriknya. Mereka duduk di depan TV nih, tapi hening banget woy. Orang mah ngobrol kek, ketawa kek, ini anyap banget. Mana ada anak cowok main ke rumah temen diem-diem baik. Pasti berisik kan. Gue ngebatin dong, gila ya. Ternyata adik gue temen-temennya sefrekuensi anjir. Sama-sama pendiam. Si Daniel gak sekali main ke rumah gue,
Kali kedua dia main kesini tuh ya masih sama. Mereka nonton TV, lihat-lihatan, hening, ya gitu-gitu aja. Ini komunikasinya gimana anjing? Telepati kah? Sampai akhirnya hari ini tuh dia main ketiga kalinya ke rumah ini. Cuma nggak nonton TV. Si Daniel diajak adik gue main di kamarnya. Gue agak deg-degan nih sebenarnya. Soalnya gerak-geriknya kayak mencurigakan, jir. Cuma gue nggak mau mikir yang enggak lah ya. Gue yakin kalau adik gue masih normal. Gue mencoba positive thinking. Mungkin mereka malu kali ya kalau nonton TV ada gue. Jadi mau ngobrol sungkan. Pokoknya gue masih berusaha berpikir positif. Hari berikutnya si Daniel main lagi nih ke rumah. Dan mainnya di kamar Johan lagi dong. Gue awalnya biasa aja sih. Tapi lama-lama kok gue penasaran ya. Akhirnya gue memutuskan buat nyamperin ke kamar adik gue. Kebetulan itu kamar gak ditutup rapet. Diem-diem gue akhirnya ngintipin mereka. Ya memastikan aja, siapa tahu si Daniel ngajarin yang enggak kan bahaya. Kayak ngehack sistem pemerintahan, nge-war sama K-popper, atau malah ngajarin jadi babi ngepet. Kan serem. Dan anjir, ternyata mereka malah kissing dong. Cowok sama cowok cipokan di kamar. Ternyata apa yang gue takutin malah jadi kenyataan. Jujur, gue shock sampai gak tahu harus gimana lagi. Gue balik ke kamar gue dan gue mikir, apa ya yang bisa gue lakuin buat adik gue supaya gak salah langkah. Setelah mikir panjang, gue beraniin diri buat ngadu ke nyokap. Nyokap langsung kaget dan gak percaya setelah gue ceritain semua kejadian yang gue lihat hari ini. Tapi gue berusaha buat bikin nyokap gue percaya. Akhirnya hari berikutnya gue dan nyokap bikin strategi. Nyokap gue izin gak kerja dengan alasan sakit. Sampai akhirnya pas siang hari, si Daniel main lagi ke rumah gue dan langsung ke kamar Johan. Tanpa tahu kalau di rumah ada nyokap. Lagi-lagi pintu kamarnya gak ditutup. Gak lama, gue sama nyokap datengin kamar adik gue. Ternyata bener dong, mereka kissing lagi. Gila nih adik gue kesambet apaan? Perasaan temen gue yang wibu gak ada yang kayak gini. Nyokap gue teriak dan nangis. Adik gue sama Daniel kaget kepalang mampus, mendadak ketakutan. Akhirnya gue suruh si Daniel pulang. Nyokap gue nangis gak berhenti. Si Johan juga nangis sesegukan sambil mohon maaf ke nyokap gue. Sampai dia sujud-sujud dan nyiumin kaki nyokap. Keadaannya super kacau. Hari itu rasanya hancur banget. Lihat nyokap sama adik gue nangis gak berhenti-berhenti, rasanya stres banget. Gue bisa apa? Nyokap gue masih belum bisa nerima kenyataan. Dan adik gue emang udah kelewatan. Sebagai anak tertua, gue harus bisa cari solusi. Ketika keadaan mulai membaik dan mereka saling diam, gue coba buka obrolan ke adik gue. Gue tanyain pelan-pelan dan gue jelasin yang dia lakuin itu kelewatan dan gak normal. Adik gue cuma ngangguk-ngangguk dan iya-iya aja. Sampai-sampai nyokap membentak dengan harapan adik gue bisa sadar sama kesalahannya. Singkat cerita, nyokap gue mau maafin Johan, asal dia gak ngulangin lagi dan gak temenan lagi sama si Daniel. Karena kejadian ini, nyokap mutusin buat pindah rumah dan sekolah. Dengan harapan nyari suasana baru, biar Johan dapat pergaulan yang benar. Bahkan nyokap sampai keluar kerja demi fokus ngurus keluarga, terutama ngawasin Johan. Dari sini gue sadar, kehadiran kakak, orang tua, atau orang terdekat itu berarti buat orang-orang kayak mereka. You know lah ya yang gue maksud. Johan memang gak punya sosok yang bisa mengarahkan dia, membimbing dia, menjaga, dan mengawasi dia seutuhnya. Sekarang keluarga gue lebih dari segalanya. Dan Johan udah mulai bersosialisasi lagi. Bahkan terakhir kali, dia ngenalin ceweknya ke gue. Nanya oke apa enggak. Gue harap kalian bisa ambil pelajaran dari kisah adik gue ini. Ingat ya, lurus-lurus aja, gak usah belok cuy. Sekian dari gue, kalau kalian punya cerita menarik, langsung kirim ke email guepunyacerita.id@gmail.com. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita. Bye-bye.